sihir yang menggerogoti leher Umi. Bagaimana cara agar Umi itu dimatikan? Gara-gara Adam, mereka terusir dari surganya Allah dan mereka menjadi hamba yang terlaknat. Sehingga sampai hari ini mereka tidak puas dengan keputusan Allah. Mereka minta kepada Allah, izinkanlah mereka menjerumuskan anak cucu Adam untuk selalu berbuat maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Laju-laju perahu laju, laju menuju Pulau Meranti. Sambutlah salam Umi terlebih dahulu, agar cerita ini banyak membawa rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, jumpa lagi dengan Umi Ida. Anak-anak Umi, di dalam hidup ini, siapapun orangnya, dimanapun kita berada, pasti banyak permasalahan. Umi pernah mengalami permasalahan, yaitu Umi mau menunaikan ibadah haji. Pada masa itu Umi mendaftar haji pada tahun 2013. 2013 itu Umi sedang-sedangnya lagi mengalami keadaan sakit. Sakit Umi berterusan, sakit Umi itu bertambah parah. Umi dalam keadaan kepayahan seperti biasa, tetapi Umi punya Allah. Kalau belum masanya, tidak akan seseorang itu meninggal tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada masa itu Umi merasa sangat sedih karena sakit terus-menerus, kesurupan terus-menerus, membuat Umi menjadi tidak nyaman di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari, karena rasa sedih yang teramat sangat, Umi melihat ke langit dan Umi berkata ke atas, seolah-olah Umi berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi berkata seperti ini, ya Allah, tidak lama lagi hamba akan melaksanakan ibadah haji. Tetapi kondisi hamba sangat payah. Hamba sering kesurupan. Jika di Mekah nanti terjadi hal seperti itu, apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Umi terus mengadakan komunikasi sambil memandang ke langit. Setelah Umi mengadakan dialog dengan memandang ke langit seolah-olah Umi berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi dengan Umi? Tidak berapa lama daripada itu terjadilah COVID-19. Pada masa COVID-19 itu Umi mengalami bermacam ragam. Jadi masa COVID-19 itulah masa Allah menolong Umi yang luar biasa. Pertama yang terjadi dengan Umi membaca doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Umi siap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, Umi tetap membaca doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang terjadi dengan Umi. Pertama kali itu Umi masih ingat anak-anak Umi. Waktu Umi membaca doa memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan dan dosa yang Umi lakukan, mulut Umi berteriak, mengatakan begini, aku adalah jin ifrit. Seperti itu. Sementara itu adalah mulut Umi sendiri. Kalau anak-anak Umi mengalami hal seperti itu, tentu anak-anak Umi juga takut. Tetapi karena Umi dalam kondisi kepayahan, Umi nikmati saja keadaan seperti itu. Jadi Umi teriak-teriak, mengatakan, hei, aku adalah jin ifrit. Anak-anak Umi tahu nggak dari mana sumber jin ifrit itu? Ternyata sumber jin ifrit itu adalah dari ilmu-ilmu yang diamalkan oleh orang tua yang terdahulu. Mungkin mereka ingin melakukan suatu perjalanan, mereka ingin tubuh mereka menjadi kuat, atau mereka ingin menjadi kebal, mereka mengamalkan suatu amalan-amalan. Sehingga amalan-amalan itu Umi pun tidak mengerti bagaimana perjanjian orang tua dulu dengan makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa, bisa diatasi. Umi tidak tahu perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh orang tua dahulu kepada makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu-ilmu tersebut mencari wadah terhadap darah daging orang tua terdahulu. Jadi anak-anak Umi, jin ifrit yang Umi rasakan pada waktu itu adalah bersumber dari laut yang dalam. Karena setiap Umi berdoa dan dia berteriak dia adalah jin ifrit, tangan Umi naik ke atas nih. Udah begini, seperti itu. Tapi Umi
berusaha hati Umi tetap Umi sadarkan. Karena Umi ingat, Raja Ali Haji mengatakan bahwasanya hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Jadi anak-anak Umi sekalian, hati ini merupakan Ka'bah bagi jiwa kita. Sementara Ka'bah yang di kota Mekah itu adalah Ka'bah fisik. Ka'bah yang sebenarnya bagi diri Umi, bagi batang tubuh Umi itu adalah hati. Maka hati Umi harus selalu Umi bersihkan. Harus selalu Umi jaga, harus selalu Umi sadarkan. Walaupun fisik Umi dikuasai oleh makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang tua sebelum Umi, tetapi hati Umi tetap Umi jaga agar Umi tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Umi melakukan doa, itu tidak sehari, berbulan-bulan, bahkan bertahun. Itu setiap hari berbeda-beda yang teriak-teriak. Ada sihir yang teriak. Sihir yang teriak adalah wanita. Wanita itu melewati mulut Umi, akan memaki-maki Umi dan memaki-maki keluarga besar Umi. Kenapa? Karena dia berniat membunuh Umi dan keluarga Umi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkehendak. Anak-anak Umi, ingat sekali lagi, jika Allah belum berkehendak, itu semua impossible, tidak akan terjadi. Oleh karena itu, selagi kita masih bisa menjaga hati, kita masih bisa menjaga pikiran, insya Allah kita terus berjuang. Karena perjuangan yang paling berat adalah perjuangan melawan diri sendiri. Apakah anak-anak Umi sudah mulai melawan hawa nafsu, baik itu nafsu amarah, nafsu seuzon, nafsu emosional, nafsu kesombongan, amarah, ujub, riya, takabur, itu harus kita lawan. Itu dari mana? Itu sumber dari hawa nafsu yang ada di dalam tubuh kita. Jadi anak-anak Umi, doa-doa yang Umi lantunkan setelah sholat itu adalah perjuangan yang sangat hebat yang Umi rasakan. Tidak semua orang yang pernah mengalami hal seperti Umi. Dulu Umi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, lebih baik hamba seperti orang-orang biasa saja ya Allah. Bukan Umi luar biasa ya. Maksudnya normal, tidak terganggu. Tetapi kenapa hamba seperti ini? Ternyata anak-anak Umi, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah segala sesuatu yang baik. Jika kita mengambil sesuatu yang terjadi pada kita itu positif. Setelah Umi melakukan perlawanan terhadap makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah, terutama sihir yang dilontarkan oleh orang yang berbuat zalim kepada Umi, setelah Umi berdoa setiap hari, pertolongan Allah sudah datang. Lalu Umi merasakan sedikit nyaman. Walaupun sekali-sekali dia akan kumat, dia akan kumat untuk kesurupan itu. Karena untuk anak-anak Umi ketahui, banyak makhluk-makhluk yang ingin menyesatkan kita. Karena bangsa jin, bangsa syaitan dan iblis itu tidak senang melihat kita berjalan dengan tegak dan lurus untuk menuju ke jalan Allah. Pasti dia ingin menggelincirkan kita. Untuk itu kita harus hati-hati. Setelah Allah mulai membuat Umi menjadi nyaman, Umi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pergi ke tanah suci, yaitu melaksanakan umrah. Di dalam perjalanan Umi melaksanakan umrah, waktu itu seingat Umi, kami mengambil miqat di Bir Ali, ada suara yang di dalam hati Umi berkata, Azazil. Umi kaget. Waktu itu Umi tidak begitu paham apa itu Azazil, karena minimnya ilmu agama pada diri Umi. Umi searching di Google. Umi lihat Azazil. Betapa kagetnya Umi. Ternyata anak-anak Umi, Azazil itu adalah jin yang pernah taat kepada Allah. Karena kesombongannya, dia tidak mau patuh atas perintah Allah. Dia melanggar firman-firman Allah sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam. Arti sujud ini, dia tidak mau menghormati atas keputusan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dia ingkar dan melawan. Allah melaknatnya dan mengusirnya daripada surganya Allah.
Sampai hari kiamat, makhluk itu akan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu tidak mau dia sendiri yang masuk ke dalam api neraka. Dia ingin mengajak anak cucu Adam untuk ikut serta terjerumus masuk ke dalam jurang neraka. Bukan hanya ke dalam api neraka, tapi ke dalam jurang neraka. Mengapa demikian? Karena mereka berprasangka gara-gara Nabi Adam, mereka terusir dari surganya Allah dan mereka menjadi hamba yang terlaknat. Sehingga sampai hari ini mereka tidak puas dengan keputusan Allah. Mereka minta kepada Allah bahwasanya izinkanlah mereka menjerumuskan anak cucu Adam untuk selalu berbuat maksiat. Anak-anak Umi, salah satu yang terjadi dengan Umi ini adalah Umi harus hati-hati. Tidak hanya Umi harus hati-hati, anak-anak Umi pun dimanapun berada harus hati-hati. Mengapa demikian? Karena banyak sekali di dunia ini orang yang sakit tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya anak-anak Umi, jika anak-anak Umi sakit, anak-anak Umi datang kepada Allah, pertama yang harus anak-anak Umi lakukan, memohon ampun atas apa kesalahan dan dosa yang telah anak-anak Umi lakukan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya lidah kita ini lebih tajam dari pedang, menyakiti hati orang, menyakiti perasaan orang, tapi kita tidak sadar. Kita menyatakan, oh itu adalah kebiasaanku. Tidak ada sesuatu itu kebiasaan. Kebiasaan itu kita buat. Kebiasaan itu bisa kita rubah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Jika anak-anak Umi ingin menjadi orang yang beriman dan bertakwa, anak-anak Umi, rubahlah perangai yang jelek, perangai yang tidak bagus, amarah, emosional itu, sombong itu menjadi sesuatu yang lebih manis dan lebih baik. Insya Allah dalam waktu dekat ini, tahun 1445 Hijriah ini bertepatan 2024 Masehi, insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan Umi untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai hari ini Umi masih diganggu oleh sihir. Sihir itu mengganggu Umi sehingga badan Umi terasa terbakar. Sebelah kiri ini terasa terbakar dan panas. Umi tidak ada tempat untuk mengadu. Hanya tempat Umi mengadu adalah Allah SWT. Lalu Umi berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba yang bernama Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim datang ke hadapanmu, memohon kepadamu ya Allah, agar sakit yang hamba derita ini, agar engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakit yang dirasakan oleh hamba ini dikarenakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba Raja Ida Asri memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakit yang hamba rasakan terbakar di sebelah kiri dari leher, bahu, punggung sampai ke ujung jari tangan di sebelah kiri tubuh hamba ini dikarenakan ada sihir, teluh, santet, guna-guna tumbal, hamba mohon kepadamu ya Allah agar engkau berkenan memberikan kesembuhan. Amin. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, hancurkanlah mantra-mantra sihirnya ya Allah. Hancurkanlah mantra-mantra tumbalnya ya Allah dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, pada hari ini hamba Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim datang ke hadapan-Mu, memohon keadilan-Mu ya Allah. Karena sudah cukup lama hamba terzalimi oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang telah mengirim sihir kepada hamba. Karena sihirnya itu sangat sakit ya Allah. Pada hari ini hamba Raja Ida Asri minta keadilan di pengadilan-Mu. Dengan engkau memberikan keadilan pada hamba ya Allah,
mudah-mudahan hamba diberikan kesembuhan. Dengan kesembuhan ini, mudah-mudahan hamba dapat melaksanakan ibadah haji dengan benar, dengan baik. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan dengan Engkau memberikan kesembuhan kepada hamba, mudah-mudahan dapat meningkatkan iman, tauhid, dan ketakwaan hamba kepadamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak Umi, kesimpulan dari cerita Umi ini adalah jangan pernah menzalimi orang lain. Karena setiap manusia punya Tuhan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Sungguh indah pantai Daek. Banyak pula tempat rekreasi. Mari kita berprasangka baik agar semua permasalahan bisa teratasi. Demikianlah sharing Umi pada hari ini. Bagi anak-anak Umi, dimanapun berada, Umi doakan dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi anak-anak Umi yang suka melihat video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Umi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.